Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 14 Oktober 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan komitmen negaranya memperkuat hubungan bilateral dengan Israel. Menurut dia, relasi kedua negara tak tergoyahkan. Ia menyatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel tak tergoyahkan. Hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai bersama, sejarah bersama, dan kepedulian bersama untuk keselamatan serta keamanan bersama rakyat kedua negara tersebut. Menurut Harris, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, di Washington pada Selasa 12 Oktober, mereka bakal membahas tentang langkah atau upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat hubungan bilateral Amerika dan Israel. Khususnya, masalah keamanan yang selalu dan terus dimiliki oleh Israel dan komitmen kami untuk memastikan keamanan rakyat Israel. Selain itu, Harris akan turut membicarakan tentang masalah perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi permasalahan Israel dan Palestina. Terkait hal tersebut, mereka pun hendak membahas kesepakatan normalisasi diplomatik Israel dengan beberapa negara di Arab atau dikenal dengan nama Abraham Accord. Bagaimana sikap negara-negara Arab terhadap kesepakatan normalisasi diplomatik Israel beberapa negara Arab? Apa motif politik dari Amerika Serikat Israel dalam topik nuklir Iran? Bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin terhadap Amerika Serikat dan Israel? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajidi. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik, Bung. Langsung saja pada pertanyaan pertama saya pada diskusi kita di program Kabar Petang hari ini, Bung. Bung Farid, Amerika Serikat terus menggiring negara-negara Arab untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Kami ingin tahu apa sejatinya tujuan politik normalisasi tersebut, Bu? Tujuan normalisasi tersebut tidak lain adalah untuk menjaga eksistensi dari penjajah Yahudi yang ini menjadi tiga pilar ya kepentingan Amerika di Timur Tengah. Kita tahu ada tiga pilar kepentingan Amerika di Timur Tengah. Yang pertama, bagaimana menjaga suplai minyak ya dan energi lainnya dari Timur Tengah dalam kendali Amerika. Kemudian yang kedua, menjaga eksistensi ya penjajah Yahudi, dan yang ketiga adalah mencegah kebangkitan Islam politik di Timur Tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika dengan melakukan normalisasi, mendorong normalisasi negara-negara Arab, tentu untuk kepentingan penjajah Yahudi, karena normalisasi itu berarti pengakuan ya terhadap eksistensi penjajah Yahudi, dan itu memiliki implikasi yang luas ya. Artinya ketika penjajah Yahudi ini sudah memiliki legitimasi ya bahwa dia adalah sebuah negara, maka apapun yang dia lakukan ya untuk menyerang penduduk Palestina itu kemudian seolah menjadi sah ya karena alasan tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara. Demikian juga apa yang dilakukan oleh penjajah Yahudi untuk menangkapi, membunuh penduduk Palestina itu kemudian juga menjadi sah ya karena dilakukan oleh sebuah negara, termasuk menggusur pemukiman-pemukiman Palestina itu kemudian juga menjadi sah. Jadi normalisasi ini ujung-ujungnya adalah untuk melegitimasi ya, kebiadaban penjajah Yahudi. Baik, Bung. Sebenarnya, Bung, kami juga ingin tahu, Bung, bagaimana sikap negara-negara Arab belakangan ini terhadap kesepakatan normalisasi diplomatik Israel dengan beberapa negara Arab tersebut, Bung. Ya, penguasa-penguasa Arab semakin menampakkan ya pengkhianatannya terhadap rakyatnya sendiri. Kita tahu baru-baru ini di Bahrain ada demonstrasi besar yang menolak normalisasi yang dilakukan oleh penguasanya. Sebenarnya ini
berlaku terjadi pada hampir seluruh negara-negara Arab, di mana terjadi polarisasi antara penguasanya dengan rakyatnya. Adapun yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab, ya tidak lain adalah untuk kepentingan mereka, ya untuk mempertahankan kedudukan mereka. Karena penguasa-penguasa Arab ini sebenarnya sudah sangat rapuh legitimasinya di mata rakyatnya sendiri, baik itu terkait dengan pandangan atau tindakan mereka terhadap kebiadaban yang dilakukan oleh penjajah Yahudi di Palestina, termasuk juga kegagalan mereka ya untuk mengurus urusan-urusan rakyat. Ya, penguasa-penguasa Arab ini ya, merasa kalau mereka kemudian melakukan normalisasi, mereka akan dijaga ya keberadaannya oleh Amerika Serikat. Ya, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan oleh mereka dengan berlindung kepada Amerika, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya mereka sesungguhnya seperti berlindung kepada rumah atau sarang laba-laba yang sangat rapuh, ya. Dan bagi Amerika, ya penguasa-penguasa Arab ini sesungguhnya juga tidak ada artinya di mata mereka. Maksudnya apa? Kalau Amerika melihat penguasa-penguasa Arab ini tidak lagi bisa memberikan kemanfaatan bagi Amerika, penguasa-penguasa Arab ini tentu akan digeser oleh Amerika Serikat, ya, dan sekutu-sekutunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Barat ya, terhadap penguasa-penguasa Arab seperti Muammar Gaddafi, demikian juga Husni Mubarak dan penguasa-penguasa lainnya. Baik, Bung. Kalau kita berbicara terkait konflik Palestina, atau kalau saya ingin menyebutnya penjajahan Israel kepada Palestina, Bung, itu sangat panjang sekali. Nah, yang ditawarkan oleh Amerika adalah normalisasi ya, atau perdamaian, Bung. Nah, cukupkah negara-negara Arab berdamai dengan Israel dan rakyat Palestina, Bung? Ya, perdamaian ini adalah perdamaian yang penuh dengan kebohongan, ya. Tidak ada yang disebut dengan perdamaian ketika penjajahan Yahudi masih terjadi, ya. Tidak ada yang disebut dengan perdamaian ketika Amerika masih berpihak kepada penjajah Yahudi. Bahkan kita tahu baru-baru ini ya Amerika Serikat ya menyetujui ya bantuan dana yang cukup besar ya kepada penjajah Yahudi dengan alasan apa? Dengan alasan untuk membangun keamanan Yahudi ya. DPR Amerika kita tahu bulan September kemarin menyetujui dana sekitar 1 miliar US dollar ya. Jadi perjanjian-perjanjian adalah perjanjian yang penuh dengan kebohongan ya, ketika perjanjian ini dilakukan ya dengan berpihak kepada satu pihak ya, siapa itu? Penjajah Yahudi. Dan perjanjian ini selalu diasumsikan ya, selalu dikaitkan dengan pengakuan terhadap penjajahan Yahudi. Maka tidak ada artinya penjajahan ketika penjajah Yahudi masih ada di bumi Palestina dan menzolimi rakyat Palestina. Yang disebut dengan perdamaian sejati itu akan bisa terjadi kalau penjajah Yahudi ya keluar dari tanah Palestina. Karena itulah pangkal persoalan dari krisis Palestina saat sekarang ini. Baik, Bung. Berbicara terkait hubungan Amerika Serikat dan Israel, terutama hubungan politik ya. Motif politik salah satunya adalah nuklir Iran, maksud saya, Bung Farid. Nah, Bung Farid, bagaimana apa motif politik Amerika Israel dalam topik nuklir Iran tersebut, Bung? Ya, isu nuklir Iran sesungguhnya adalah isu pengalihan ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tidak lain isu ini diangkat oleh Amerika Serikat ya untuk menimbulkan ya apa yang disebut dengan persepsi ancaman Iran terhadap Timur Tengah ya. Persepsi ancaman Iran ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk merangkul ya negara-negara atau penguasa-penguasa Arab di bawah payung keamanan mereka ya, security umbrella mereka. Di sisi lain isu ancaman nuklir Iran ini kemudian dijadikan oleh penguasa-penguasa Arab ya untuk melegitimasi ya dukungan mereka terhadap penjajah Yahudi dengan alasan ada ancaman Iran. Jadi ini sebenarnya isu yang penuh dengan kebohongan. Karena kalau kita bicara tentang nuklir Iran ya, Amerika Serikat tentunya tidak akan pernah membiarkan pengembangan nuklir Iran sampai pada batas-batas yang mengancam kepentingan terutama eksistensi penjajah
Yahudi. Ya. Jadi apa yang mereka bicarakan itu sudah sangat mereka kendalikan ya. Adapun Iran sendiri ya sesungguhnya adalah bagian dari permainan politik ala Amerika ini ya, di mana Iran kalau kita lihat ya dalam banyak hal itu telah menjadi pihak yang memudahkan ya kebijakan dan kepentingan Amerika di Timur Tengah ya dalam terkait dengan isu Suriah misalkan atau isu Irak misalkan ya Iran berperan penting untuk memudahkan penjajahan atau kepentingan Amerika di wilayah tersebut. Baik Bung, terakhir Bung, bagaimana seharusnya sikap kaum Muslim terhadap Amerika dan Israel? Haruskah Bung dunia Muslim itu takut kepada kedua negara tersebut? Dan haruskah ada perdamaian dengan kedua negara tersebut Bung? Ya sesungguhnya perkaranya sudah sangat jelas ya. Keperpihakan Amerika sudah sangat jelas ya bahwa berkali-kali mereka mengatakan komitmen untuk melindungi penjajah Yahudi ini adalah sebagai harga mati ya. Karena itu mereka akan melakukan pembelaan sebesar-besarnya ya untuk kepentingan penjajah Yahudi ini. Karena itu Amerika dalam perspektif ini tidak akan bisa diharapkan ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana kita bisa mengharapkan pada Amerika sementara sejak awal Amerika mengatakan bahwa dukungannya terhadap penjajah Yahudi dan jaminan terhadap keamanan Yahudi sebagai harga mati ya yang tidak bisa lagi diubah. Demikian juga kebiadaban penjajah Yahudi ini sudah sangat jelas ya. Bagaimana mereka terus membunuh ya rakyat Palestina ya, demikian juga perlakuan mereka terhadap rakyat Palestina dengan melarang rakyat Palestina untuk beribadah secara bebas ya. Ini sebenarnya sudah lebih dari cukup ya untuk menunjukkan bahwa penguasa-penguasa Arab ya dengan diamnya mereka, apalagi ketika mereka melakukan normalisasi yang berarti itu juga melegitimasi penjajah Yahudi adalah pengkhianat ya. Maka apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh rakyat Arab ataupun oleh masyarakat Arab adalah menjatuhkan penguasa-penguasa pengkhianat tersebut dan mencari sebuah sistem ya kenegaraan yang itu bisa menyatukan perjuangan atau perlawanan melawan penjajah Yahudi ini sekaligus Amerika di belakangnya ya. Karena kalau kita bicara tentang penjajah Yahudi, ada Amerika di belakangnya dan perlawanan seperti ini hanya bisa dilakukan kalau di tengah-tengah umat Islam ada negara adidaya. Disitulah relevansinya kenapa seruan khilafah itu khilafah ala minhajin nubuwah itu menjadi sangat penting ya untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Baik, terima kasih Bung Farid Wajidi atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini, Bung. Ya, sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.